Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Mari kita belajar PPKN bersama-sama yuk. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari bab sebelumnya, yaitu bab 1 tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Setelah kita mempelajari bagian A, sekarang kita membahas bagian B, yakni makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Poin yang pertama ada Pancasila sebagai dasar negara. Coba, ada yang tahu apa itu dasar negara? Nah, dasar negara itu adalah fondasi negara, di mana fondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lain. Dengan demikian, semua negara di dunia harus memiliki dasar atau fondasi negara. Nah, fondasi negara antara satu negara dengan negara lainnya jelas berbeda. Negara Indonesia contohnya dengan negara Jepang tentu memiliki ciri dan juga tujuan yang berbeda. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pertanyaan dan pemikiran tentang dasar negara apa yang akan dijadikan dasar Indonesia merdeka. Kemudian pertanyaan dan pemikiran para pendiri negara mengenai hal tersebut dijawab pada sidang BPUPKI dan PPKI yang merumuskan serta menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara untuk apa? Pancasila ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Coba ada yang masih ingat dan dibaca kembali ya, alinea keempat itu isinya tentang rumusan Pancasila. Selain itu, di sini kita bisa melihat ada beberapa aturan yang mengatur tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, salah satunya ini ada dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Manfaat dari memiliki dasar negara yaitu bangsa tersebut memiliki pondasi yang kokoh dan memiliki landasan kehidupan berbangsa bernegara dan sumber hukum yang menjamin kepastian hukum di suatu negara. Sedangkan akibat tidak memiliki dasar negara, maka suatu negara tidak akan terjamin keberlangsungannya. Dasar negara ini menjadi panduan dalam menciptakan keharmonisan dan ketertiban dalam bernegara. Saatnya kuis. Ini kuis yang pertama. Silahkan tulis jawabannya di buku catatan atau buku tugas ataupun kolom komentar ya. Kita masuk pada materi yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila secara yuridis konstitusional sah berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali sesuai pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Terakhir, poin yang ketiga, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Semua sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaannya. Semuanya saling berkaitan, di mana sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya. Sehingga bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sebagai dasar negara, kemudian sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan. Dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup pun, maka Pancasila wajib dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan ini adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saatnya kuis. Ini kuis yang kedua dan terakhir ya di poin B ini. Silahkan jawab di buku catatan ataupun di buku latihan atau di kolom komentar ya. Selamat mengerjakan. Baik, sekian untuk pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa lagi.